Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya, dan semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu pada mata pelajaran IPS di pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya mengingatkan kembali kepada anak-anak, bagi anak-anak yang tidak ada kendala, silakan untuk on kamera, tetapi yang sedang ada halangan atau sedang ada kendala, saya izinkan untuk off kamera dengan catatan tetap harus memahami materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Oke? Baik, Bu. Ya. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu akan mereview sedikit materi yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin, yaitu materi mengenai kerjasama antar negara. Adakah yang masih ingat apa itu kerjasama antar negara? Silakan raise hand dan open mic. Ya, silakan Mbak Sekar. Oke, Bu, saya jawab. Jadi, Bu, kalau saya ingat saya nih, kerjasama antar negara itu adalah hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, tentunya dengan memiliki tujuan bersama dan pastinya saling menguntungkan. Gitu, Bu, kalau nggak salah ya. Iya, betul sekali. Jadi kerjasama antar negara itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang tentunya itu saling menguntungkan. Kemudian minggu kemarin Ibu juga sudah membahas mengenai kerjasama antar negara di beberapa bidang. Adakah yang masih ingat bidang kerjasama apa saja yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin? Silakan raise hand. Yang masih ingat? Ya, silakan Mbak Mary. Ya, Bu. Jadi kemarin membahas kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, Bu. Iya, betul sekali ya Mbak Mary. Terima kasih Mbak Mary dan Mbak Sekar atas jawabannya. Oke, jadi minggu kemarin Ibu membahas tentang kerjasama antar negara dan ada keterkaitannya materi yang minggu kemarin Ibu sampaikan dengan materi yang akan hari ini Ibu sampaikan. Jadi materi minggu kemarin dan materi yang hari ini nanti itu akan Ibu gunakan sebagai bahan UTS. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai pluralitas dan multikulturalisme masyarakat Indonesia. Nah, adakah yang tahu apa itu pluralitas? Lupa. Lupa ya. Aing nggak tahu, Bu. Tidak, Bu. Lupa, nggak tahu. Oke. Ya, jadi pluralitas atau pluralisme itu sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya perbedaan pemikiran, agama, budaya, pekerjaan, suku, dan lain sebagainya. Sedangkan pluralitas itu adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong timbulnya persatuan dan kesatuan. Kalau pluralisme itu paham yang mentoleransi perbedaan, sedangkan pluralitas itu keberagaman atau kemajemukan suatu bangsa. Seperti itu ya. Sedangkan multikulturalisme itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan atau kebijakan kebudayaan yang menekankan pada penerimaan tentang adanya keberagaman, terus adanya kebinekaan, pluralitas,
yang merupakan realitas utama dalam kehidupan masyarakat dan menyangkut nilai-nilai sosial. Jadi pluralitas itu adalah bagian dari multikulturalisme. Seperti itu ya anak-anak ya. Adakah yang ditanyakan mengenai definisi dari pluralitas dan multikulturalisme yang sudah Ibu sampaikan tadi? Belum ada, Bu. Oke. Jadi pluralitas itu adalah bagian multikulturalisme. Kalau pluralitas itu keberagaman, kalau pluralisme itu adalah paham yang mentoleransi adanya perbedaan. Seperti itu. Ibu lanjutkan ya. Kemudian ada macam-macam pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu ada perbedaan agama. Anak-anak tahu ya, di Indonesia itu ada 6 agama yang sudah diakui secara resmi. Ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, kemudian Katolik, Konghucu, di mana setiap agama itu pasti memiliki kepercayaannya berbeda-beda, cara ibadahnya berbeda, kemudian keyakinannya berbeda, tempat ibadahnya berbeda. Nah, itu yang dinamakan perbedaan agama sebagai bagian dari pluralitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan budaya. Jadi budaya itu merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan dalam suatu masyarakat secara turun-temurun. Misalkan, dan di Indonesia itu terdiri dari beragam macam budaya ya. Misalkan kalau kita sedang memperingati Maulid Nabi, kalau di Jombang biasanya kalau memperingati Maulid Nabi kan mengadakan kayak pengajian seperti itu. Tradisinya kan kayak gitu. Atau kalau nggak gitu, di Jombang biasanya ada tradisi bersih desa. Bersih desa biasanya digunakan untuk masyarakat desa dalam rangka mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan ada kegiatan bersih desa, tradisi bersih desa di Jombang. Tapi belum tentu budaya bersih desa itu ada di daerah-daerah yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan sebagai perbedaan budaya. Kemudian ada yang namanya perbedaan suku bangsa. Di Indonesia itu terdiri lebih dari 300 suku bangsa yang berbeda-beda di setiap provinsi dan setiap daerah. Perbedaan suku bangsa ini menyebabkan adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan kebiasaan, adanya perbedaan tradisi dan budaya. Selanjutnya yang keempat itu ada perbedaan pekerjaan. Kalau di Indonesia biasa dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian, tetapi kita tahu ya di Indonesia tidak semua masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai dokter, karyawan, pedagang, dan lain sebagainya. Oke, untuk macam-macam pluralitas masyarakat Indonesia, adakah yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan, Mas Jojo. Perbedaan agama sama kepercayaan itu apa? Ya, jadi pertanyaannya tadi, apa perbedaan dari keyakinan dan agama ya? Betul begitu, Mas Jojo? Kepercayaan dan agama. Ya, perbedaan kepercayaan dan agama. Jadi kalau agama itu ada yang mengatur pola kehidupan manusia, tata keimanan dan peribadatan manusia kepada Tuhan. Tapi kalau agama itu ada pedoman-pedomannya, ada aturannya, ada tata caranya seperti itu. Tapi kalau kepercayaan itu suatu sikap yang muncul dari diri manusia itu sendiri.
Seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang pasti. Kalau agama itu kan ada kitabnya. Segala sesuatu tentang suatu agama itu diatur dalam kitab agama itu masing-masing. Biasanya kan seperti itu. Tapi kalau kepercayaan itu tidak ada suatu hal yang benar-benar mengikat. Seperti itu ya, Mas Jojo, perbedaan antara agama dan kepercayaan. Makanya kalau di Indonesia itu yang diakui secara resmi itu agama. Tetapi Indonesia juga tidak menghilangkan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Tetapi secara resmi di undang-undang itu yang diakui adalah agama, 6 agama itu. Kalau kepercayaan memang ada di Indonesia, beberapa masyarakat Indonesia juga masih meyakini adanya kepercayaan terhadap misalkan animisme, dinamisme, seperti itu masih ada, tetapi tidak diakui secara resmi. Seperti itu ya, Mas Jojo. Oke, Iya, Bu. Makasih. selanjutnya ini adalah ciri-ciri pluralisme. Pluralisme memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kekuasaan berada di tangan rakyat, artinya kebebasan ya, kebebasan ada di tangan rakyat. Terus pluralisme berpendapat bahwa negara selalu netral, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pluralitas itu adalah keberagaman. Jadi ada keberagaman suku, bangsa, agama, budaya. Negara Indonesia ini negara yang beragam ya. Jadi tidak bisa kalau negara Indonesia misalkan hanya pro dengan satu agama saja seperti itu. Walaupun misalkan Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Tetapi tidak boleh negara itu hanya bersikap seolah-olah Indonesia ini hanya punya agamanya itu hanya Islam saja kayak gitu, dan kemudian tidak menganggap agama-agama yang lain. Nah, seperti itu tidak boleh. Itu nantinya akan menimbulkan rasa intoleransi, rasa tidak bisa saling bertoleransi. Selanjutnya yaitu pluralisme memandang setiap orang memiliki akses kekuasaan tanpa ada kelompok individu yang mendominasi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Misalkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, semua masyarakat Indonesia berhak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden tanpa memandang sukunya apa, agamanya apa, terus kemudian dia dari provinsi mana, dia dari daerah mana, itu tidak menganggap seperti itu. Jadi semua orang berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan wakil presiden. Itu misalkan di kegiatan pemerintahan, itu hanya contoh saja. Oke, selanjutnya yaitu ada karakteristik multikulturalisme atau masyarakat multikultural Indonesia. Yang pertama, memiliki pembagian struktur sosial. Karena setiap masyarakat itu memiliki agama, tatanan, budaya yang berbeda-beda. Jadi mereka memiliki pembagian struktur sosial yang berbeda-beda. Selanjutnya ada terjadinya segmentasi ke dalam kelompok sosial tertentu berdasarkan identitas yang sama. Terus ada kurang mengembangkan kesepakatan bersama. Biasanya kalau tidak bisa menghargai perbedaan, nanti yang terjadi adalah tidak bisa menciptakan atau tidak bisa membuat kesepakatan bersama. Terus kemudian sering terjadi konflik, seperti halnya kurang mengembangkan kesepakatan bersama. Kalau misalkan ada perbedaan, tidak bisa saling menghargai, tidak bisa saling mentoleransi, nanti bisa menimbulkan konflik, seperti itu. Kemudian adanya dominasi politik,
Seperti yang kita tahu di Indonesia beberapa waktu ini ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi pergerakan politik yang ada di Indonesia. Contohnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Iya, Bu. Selanjutnya yaitu manfaat pluralisme masyarakat Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan sifat penghargaan, saling menghargai karena keberagaman yang dimiliki. Misalkan, kita berteman sama orang Papua, kita dari Jawa. Di Jawa kita punya berbagai macam tradisi, misalkan. Kita kenalkan ke teman-teman kita yang di Papua, ini loh, aku orang Jawa, aku punya ini. Akhirnya teman-teman Papua kita juga sama, melakukan yang sama. Ini loh, di Papua kita punya ini. Nah, akhirnya dari situ timbul rasa saling menghargai. Oh iya ya, itu ternyata kebudayaan kamu. Iya, ini ternyata ini kebudayaan saya. Kita bisa saling menghargai, seperti itu. Kemudian yang kedua ada menciptakan rasa kemandirian di mana setiap warga bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa ada perasaan tertekan, terkontrol, serta diawasi oleh warga lain yang berbeda kultur. Misalkan di Jawa kita terbiasa sama, kalau ngomong itu kan biasanya lemah lembut, orang Jawa itu kan identik kayak gitu ya, lemah lembut, terus sopan santunnya, tata keramanya, tapi belum tentu kalau kita di Jakarta bertemu dengan orang-orang Jakarta, belum tentu mereka melakukan budaya-budaya yang sama kayak gitu. Misalkan di Indonesia, di Jawa biasanya kan kamu lagi apa, ngomongnya kan dengan kayak sopan, lemah lembut gitu kan. Tapi kalau di Jakarta kan belum tentu demikian gitu. Sama halnya ketika kalau kita ke Surabaya itu kalau orang miso itu kan udah biasa ya, udah biasa kayak miso itu sudah menjadi ciri khasnya Surabaya. Tetapi belum tentu di tempat lain itu hal yang seperti itu menjadi hal yang dimaklumi gitu. Jadi kita punya kebudayaan sendiri dan orang lain punya kebudayaan sendiri dan kita sama-sama menghargai. Terus selanjutnya itu memberikan kebebasan akan institusi dan peranata sosial dan kultural tanpa ada halangan dan tantangan. Kemudian yang terakhir ada rasa saling bertoleransi. Saya selalu menyebutkan berkali-kali bahwa pluralisme dan multikulturalisme itu selalu identik dengan toleransi dan konflik. Pasti seperti itu. Kalau masyarakat multikultural tidak bisa saling menghargai, saling bertoleransi, maka yang terjadi adalah konflik antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Selanjutnya yaitu manfaat masyarakat multikultur Indonesia. Yang pertama, itu melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap suku. Misalkan kita hubungan yang harmonis ya, yang harmonis kan berarti saling menghargai. Kita dengan suku lain, misalkan suku-suku di Indonesia itu kan punya budaya yang berbeda-beda. Kalau kita bisa saling menghargai, kita bisa tahu apa sih yang ada di sana, kayak gitu. Apa sih budaya yang ada di daerahmu? Apa kearifan budayamu seperti itu? Apa sih nilai-nilai dan maknanya? Itu kalau kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat, maka hal-hal pengetahuan yang seperti itu mengenai budaya dari kelompok lain itu kita bisa tahu. Yang kedua, munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain. Seperti tadi sudah saya jelaskan, rasa saling menghargai, ini budaya saya, itu budaya kamu, kita sama-sama saling menghargai ya, karena kita sama-sama satu Indonesia.
Kemudian yang ketiga, bisa dijadikan benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang melumpuhkan budaya yang beragam. Yang keempat, multikulturalisme bisa mengajarkan tatanan negara yang aman dan sejahtera. Adakah yang mau ditanyakan? Sampai sini? Belum ada, Bu. Kemudian selanjutnya yaitu dampak negatif pluralisme atau pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu timbulnya persaingan antar suku, agama, dan budaya. Biasanya ini terjadi karena rasa tidak saling menghargai. Rasa tidak saling menghargai itu bisa menimbulkan adanya persaingan antar suku, ras, maupun agama. Kemudian selanjutnya ada munculnya rasa egois di kalangan masyarakat, misalkan rasa-rasa mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, seperti itu. Sama halnya dengan timbulnya sikap individualisme yang ada di kalangan masyarakat. Sikap individualisme dan rasa egois itu hampir sama ya, mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan kelompoknya sendiri. Selanjutnya timbulnya gesekan sosial yang terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Sama halnya ketika kita tidak saling menghargai, itu akan menimbulkan konflik, dan konflik itu akan mengakibatkan gesekan-gesekan sosial yang bisa terjadi dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu menimbulkan perpecahan yang disebabkan kurangnya sikap toleransi. Biasanya kalau kita tidak saling bertoleransi, tidak saling menghargai, akhirnya kan kita nggak bisa bersatu ya. Kayak misalkan misalkan ini ya, saya nggak bisa mentoleransi agama atau suku lain. Yang terjadi adalah saya bersama kelompok saya sendiri, terus kemudian kelompok-kelompok yang lain bersama kelompoknya sendiri, jadi sendiri-sendiri, tidak bisa bersatu. Selanjutnya yaitu dampak negatif masyarakat multikultur Indonesia. Yang pertama, munculnya sikap fanatik terhadap kelompok tertentu, misalkan terlalu mengagumi kelompok tertentu dan cenderung meremehkan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian terdapat aliran politik yang mengutamakan kelompok tertentu, misalkan ada beberapa kelompok-kelompok politik yang itu kepentingannya bukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan bersama, melainkan itu adalah kepentingan kelompok tertentu, misalkan kelompok agama, kelompok budaya, kelompok suku, dan lain-lain sebagainya. Terus dampak negatif yang ketiga adalah muncul sikap primordialisme dan etnosentrisme. Sikap primordialisme itu adalah sikap atau pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa dari kecil, misalkan tradisi, adat istiadat, atau kepercayaan. Jadi itu kalau primordialisme dia itu sifatnya sudah ada dalam orang itu, dalam diri sendiri sejak mereka lahir, sejak mereka dilahirkan, misalkan tradisi suatu daerah, nilai-nilai atau norma-norma suatu daerah, kepercayaan di suatu daerah, seperti itu yang memang sudah ada sejak mereka lahir. Kalau etnosentrisme itu penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar standar budayanya sendiri. Misalkan kita sebagai masyarakat Jawa punya kebiasaan atau punya budaya yang menjunjung tinggi rasa sopan santun, tata krama, dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi belum tentu orang-orang di luar Jawa juga menganggap bahwa hal itu adalah hal yang paling utama, gitu. Nah, etnosentrisme ini menganggap bahwa misalkan kita sebagai orang Jawa
menganggap bahwa orang Jawa ini kebudayaannya paling bagus. Dan orang-orang Jakarta itu kebudayaannya kok agak menyimpang ya. Nah, itu yang dinamakan etnosentrisme. Dan hal-hal yang seperti itu yang harus dihilangkan pada masyarakat multikultur. Salah satunya masyarakat multikultur di Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu bisa menimbulkan konflik jika tidak menghargai perbedaan. Seperti halnya tadi primordialisme dan etnosentrisme. Etnosentrisme lah ya. Kalau misalkan kita tidak bisa menghargai perbedaan itu, yang terjadi adalah konflik. Selanjutnya dampak positif masyarakat multikultur Indonesia. Yang pertama bisa berbagi ilmu. Misalkan kita dengan teman kita punya kebudayaan yang berbeda, kita dan teman kita berasal dari daerah yang berbeda, akhirnya kita bisa saling belajar memahami kebudayaan lain. Kita bisa dapat ilmu pengetahuan dari situ. Selanjutnya bisa saling menghargai. Saya dengan kebudayaan saya, kamu dengan kebudayaan kamu, seperti itu misalnya. Dan saya menghargai kebudayaan kamu dan kamu harus menghargai kebudayaan saya, seperti itu. Itu namanya rasa saling menghargai. Kemudian selanjutnya saling bertoleransi dan saling bekerja sama halnya seperti rasa saling menghargai. Selanjutnya masyarakat lebih terbuka menjalin hubungan sosial. Kalau kita bisa saling menghargai, kita bisa saling terbuka. Misalkan kita orang Jawa, kalau kuliah itu kan jangankan di perkuliahan ya, di sekolah aja itu kita kan nggak hanya dari satu daerah aja, tidak hanya dari satu suku saja, misalnya tidak hanya dari satu agama saja. Tapi kalau kita bisa menghargai perbedaan itu, misalkan kita orang Muslim berteman dengan orang non-Muslim, kalau kita bisa menghargai, maka kita bisa lebih terbuka untuk menerima. Terbuka untuk menerima dalam artian, walaupun saya Muslim, saya bisa berteman dengan teman-teman saya yang non-Muslim, seperti itu. Selanjutnya, memberikan ikatan yang kuat ketika harus menerima kekurangan masing-masing kelompok, karena setiap kelompok itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya itu harus saling melengkapi. Baiklah anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai pluralitas dan multikulturalisme masyarakat Indonesia, adakah yang mau bertanya? Silakan raise hand dan open mic. Saya Bu, Ya, silakan Mbak Eka. apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak. Pertanyaan saya, mengapa bangsa Indonesia disebut sebagai negara multikultural? Oke. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Indonesia disebut sebagai negara multikultural ya, begitu ya Mbak Eka? Kenapa kok Indonesia itu disebut sebagai negara multikultural? Karena bahasa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, etnis, budaya, dan kepercayaan. Jadi keberagaman itu yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara multikultural atau negara yang beragam. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, mungkin tadi Mbak Eka kurang mendengar penjelasan dari Ibu, jadi nggak apa-apa, Ibu ulangi lagi. Oke, terima kasih Mbak Eka atas pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya lagi, raise hand, langsung open mic, dan sebutkan pertanyaannya. Ya, silakan Mbak Mary. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Sama seperti hampir mirip
hampir mirip dengan pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Eka tadi. Jadi masyarakat multikultural itu adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang disebabkan oleh perbedaan suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya, yang tentu itu mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Seperti itu. Bagaimana Mbak Mary? Iya Bu, terima kasih untuk jawabannya. Oke. Jadi terima kasih ya pertanyaannya dari Mbak Eka dan Mbak Mary. Untuk anak-anak yang lain yang mungkin mau bertanya tapi malu, atau mungkin mau bertanya tapi waktunya ini enggak nutut, anak-anak bisa tanya ke Ibu melalui WA group. Nanti materi ini akan Ibu share di WA group ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah multikulturalisme itu berangkat dari individualistik yang memahami perbedaan kultur, memahami perbedaan kekayaan agama, politik, ideologi, budaya, dan lain sebagainya. Multikulturalisme itu hanya memahami supaya tidak menimbulkan konflik akibat perbedaan itu. Multikulturalisme itu juga merupakan suatu paham yang menganggap budayanya, kadang-kadang itu kalau kita tidak ada rasa-rasa paham-paham multikulturalisme itu bisa menimbulkan rasa menganggap bahwa kebudayaannya paling benar gitu. Maka dari itu perlu adanya paham-paham mengenai multikulturalisme. Sedangkan pluralisme itu memahami adanya perbedaan dan kemudian pemahaman itu ditingkatkan menjadi rasa toleransi. Kalau multikulturalisme itu hanya memahami saja, tetapi kalau pluralisme itu memahami dan juga menerapkan. Memahami adanya perbedaan itu dan menerapkan pemahaman itu. Dalam bentuk apa? Rasa toleransi. Rasa toleransi itu adalah sebagai bentuk pemahaman kita sebagai individu yang memahami adanya pluralisme. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan karena keterbatasan waktu ya. Kalau anak-anak ingin ada sesuatu yang mau ditanyakan lagi, silakan kita berdiskusi di WhatsApp group. Ibu nanti akan mengirimkan materi ini juga di WhatsApp group. Baik, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish that I could stop loving you so much, 'cause I'm the only one that's trying to keep us together.